warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam wassalam yang jawab salam burung kompak. Daun salam buah mangga yang jawab salam didoain semoga masuk surga. Semoga yang jawab salam dilunasi hutang-hutangnya. Udah lunas utang lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kompak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna wal muslimin. Alhamdulillahi ya Allah ya Ghafur. Ighfir lana wal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa lan nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Gak ada yang jawab sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qini syarra nafsi wa 'adhim li ala irsyadi amri. Allahumma la takilni ila nafsi tarfat 'ainin wa la tanzi' minni salihan ma a'taitani. Fa innahu la nazi'a lima a'taita wa la ya'simu dzal jaddi minkal jaddu. Yasin. Toha. Sallallahu ala Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajatana ya Allah. Fa'atina sulana wa ta'alma fi nafsana faghfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka iman yubashiru qalbana wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa yudham bima qasamtu lana innaka ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin muhtaramin, sahibul fadilah, sahibul karamah,
yang kita hormati bersama, kita muliakan bersama orang tua kita semuanya, pembimbing kita semuanya yang kita muliakan dan selalu kita doakan. Guru kita Ruhul Qudus Syaikhul Kiram Jawahir Ihsan beserta Ibu Sri Hadini yang kita hormati bersama, guru kita semuanya, pembimbing kita semuanya, Ruhul Qudus ya Muhammad Al-Ghazali Syekhul Islam. Semoga beliau selalu dalam rungguhan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat maqam mahmudah dan selalu ditambahkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita tanpa guru, belajar tanpa guru, gak ada yang bisa ngajari kita. Maka kita selalu ingat guru kita dan selalu kita doakan guru kita. Guru kita sudah susah payah membimbing kita semuanya dengan penuh ketelatenan, kesabaran, keikhlasan. Selalu kita didoakan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Masa kita lupa sama guru? Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kita lupa sama guru, ya, nggak bermanfaat ilmunya. Ilmunya nggak bermanfaat. Maka jangan sekali-kali durhaka sama guru. Guru itu orang tua kita, orang tua dalam bimbingan ruh, iman, Islam, ihsan, yang menuntun kita, yang membimbing kita. Orang tua kita, bapak ibu kita semuanya, yang melahirkan kita itu orang tua pertama kita, yang menafkahi, yang menghidupi, yang memberi makan kepada kita, itu orang tua kita, orang tua kandung kita. Juga jangan sampai kita durhaka kepadanya. Kalau kita durhaka kepadanya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita doakan setiap saat, setiap waktu. Yang kita hormati bersama para pembina Majelis Ta'lim At-Tadhkir, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Nur Huda, yang kita hormati bersama guru kita semuanya, yang kita muliakan, pembina Pondok Pesantren At-Tadhkir Kaliaren Bapak Kiai Anang Aminuddin SAG, para pembina Majelis Ta'lim At-Tadhkir, para sepuh yang saya hormati Bapak Kiai Sumarsono, yang kita hormati bersama orang tua kita Bapak Kiai, dan tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu nanti absen, satu nggak selesai. Bersanda. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah, yang saya hormati adik-adik semuanya, para santriwan santriwati Pondok Pesantren At-Tadhkir Kaliaren. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan.
zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, anugerah kasih sayangnya yang dicurahkan kepada kita, yang diberikan nikmat yang besar yang kita rasakan sampai detik ini, saat ini pula, yang tak akan tertandingi dengan nilai-nilai yang ada di muka bumi ini. Tiada lain dan tiada bukan nikmat yang besar dan sempurna, iman dan Islam. Iman, Islam, ihsan. Dengan iman, Islam, ihsan itu kita mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menghadiri majelis rutinan pada malam hari ini. Semoga langkah kita semuanya dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, dan mendapatkan balasan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat iring salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumul kiamah kita diakui, betul-betul diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, terima kasih kami haturkan pada pembawa acara. Semoga menjadi orang yang saleh, semoga ilmunya selalu berguna dan bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, tadi telah disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Apa lagi? Apa betul? Apalah, setiap hari dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ini menunjukkan, menjelaskan kitab Al-Quran itu tiada suatu keraguan sama sekali. Gak ada ragu-ragu, gak ada keraguannya sama sekali, dan harus kita yakini bersama. Dan inilah menunjukkan bahwa ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, dan menegakkan salatnya. Salatnya sudah mapan dulu? Salatnya udah mapan dulu? Belum.
maka harus kita tata dengan baik sholat kita, ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Kita tugasnya hidup dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Meskipun kita urusannya dengan duniawi, tapi akan menjadi nilai ibadah apabila kita niyati karena Allah. Ya Allah, aku berangkat kerja pagi hari ini, mencari nafkah, mencari fadilahmu ya Allah. Maka berkailah ya Allah dan jadikanlah sebagai nilai ibadah. Harus ikrari, hati harus ikrar, yakinkan ikrar itu hanya untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diniati dengan ibadah kepada Allah, maka tidak ada nilainya. Innamal a'malu binniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah, amal kesolehan, amal perbuatan itu harus disertai dengan niat. Betul apa betul Bu? Harus disertai dengan niat. Dari berangkat ngaji dari rumah, melangkahkan kakinya menuju kepada majelis taklim yang penuh barokah ini harus disertai dengan niat, diikrarkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Itulah namanya iman. Diyakini dalam hati, diikrarkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Itulah maknanya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ilmi, maka harus disertai dengan niat, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Tapi kalau dalam hati kita masih ada keraguan-raguan, berangkat majelis taklim, lebih penting ada kepentingan yang lain. Nah, didahului dengan kepentingan yang lain, maka itulah godaan bagi para pejuang. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka dari itu tanamkanlah iman dalam hati kita sebagai landasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan akidah, landasan tauhid ada 3. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertauhid, berakidah, tapi kalau nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jauh dari rahmat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Melalui thalabul ilmi, dengan guru-guru kita tercinta, guru-guru yang terpercaya, guru yang amanah, guru yang jujur. Apakah ada guru yang jujur? Ada. Apa ada guru yang gak ikhlas? Ada guru yang gak ikhlas. Maka kita ikuti guru yang benar, yang betul-betul mengikuti petunjuknya ya Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul
merasakan perjuangan guru-guru yang penuh dengan keikhlasan dan tidak berharap sanjungan pujian dari manapun berada. Itulah guru yang ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan guru yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, itulah yang harus kita ikuti. Jadi ada sanadnya, semua itu ada sanadnya. Orang yang mengajarkan hadis ada sanadnya hadis, orang yang mengajarkan Al-Quran ada sanad-sanadnya. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan dituntut dengan makhraj hurufnya, tajwidnya dan sebagainya. Kalau kita nggak belajar sama guru, siapa yang bisa mengajari kita tajwid, ilmu tajwid, makhraj huruf dan lain sebagainya dengan membaca dengan benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya nggak akan bisa tanpa dengan bimbingan guru. Anak-anak kita disekolahkan di majelis tatakir, kalian dibimbing ibadahnya, sholatnya, baca Al-Qurannya, bagaimana tata cara ibadah dengan benar dari bangun tidur hingga tidur kembali. Maka sekarang ini pemerintah mencanangkan bukan kurikulum baru, bukan metode pembelajaran deep learning katanya. 7 macam kebiasaan anak-anak hebat Indonesia. Sebetulnya ini sudah kita jalankan jauh dari dulu ke sekarang. Bukan sekarang aja, hanya sekarang populernya pemerintah mengatakan seperti itu. Tapi di majelis Ta'lim At-Tadhkir ini dibimbing oleh guru-guru yang penuh dengan kesabarannya, dari dulu mengajarkan ini semuanya. Apa itu? Bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi ada 7 macam kebiasaan. Bangun tidur pagi, ya pagi-pagi kita udah biasa, jam 3:30 udah biasa bangun tidur, udah bangun itu lah langsung apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala udah menjadi kebiasaan. Itu gak aneh sekarang, bukan aneh, hal aneh. Kemudian ibadah, kemudian olahraga, kemudian apa lagi? Sehat, ya, badan yang sehat, kudu sehat kata kita semuanya. Makanan bergizi, nah makanan bergizi ya kan, makanan bergizi, ya makanan yang bergizi ini tanggung jawab orang tua. Bukan hanya dititipkan sama yayasan, dititipkan majelis taklim, dititipkan pada pesantren, tapi gak pernah bayar. Ayo, siapa yang ngasih makan? Selama orang tuanya mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu ekonominya, dia berkewajiban untuk membayarnya, kecuali dia tak mampu. Nah gitu. Ini curhat nih, Pak Muslim curhat. Kalau di sini mah bayar semua lah ya. Saya ngajar ngaji di Kerawang, ya, tugas mohon maaf, bukan ide, bukan ide. Kalau tersindir ya saya. Hey. Jadi berbulan-bulan SPR bayar, ya kan? Sebulan ya ikhlas, rumah tetap ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dijinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kan anaknya ya, siapa yang ngasih makan? Katanya makan bergizi, tapi nggak pernah disauri orang tua, kan begitu. Ini tanggung jawab orang tua. Kalau dalam Sunda cakir, bakir, pintar, ada 3 itu kata Bapak Aing tadi. Bapak Aing mah jadi Mulyadi Gubernur Jawa Barat.
Saya karena saya tinggal di Jawa Barat, Kerawang, tidak ada apa. Cager, bager, pintar. Cager kudu sehat, anak kita kudu sehat. Yang tadi saya katakan tadi, saya sampaikan tadi, ya kan, makanan bergizi supaya sehat jasmaninya. Kalau jasmaninya sehat, belajarnya juga mudah. Gitu, belajarnya mudah, diberikan kemampuan. Kalau kurang bergizi bagaimana? Susah untuk belajarnya. Mikir jajan yang mana gitu kan. Maka kudu cager, kudu sehat, anak itu kudu sehat. Cager, bager, apa? Apik perilaku nih. Tumindae apik, tumindae sae, sopan karo wong tuwa, sopan karo guru. Ikuti aturan pesantren, ikuti aturan sekolah. Nah, itu bager tak. Jangan beruang, bandel, diingetin susah. Ya, para santri ingat-ingat. Ya, para santri mana santrinya? Ya, oh pinggir. Santrinya pinggir kan? Santri, ikuti aturan. Kalau pengen jadi orang bener, ikuti aturan. Semuanya itu ada aturannya. Hidup dunia ini ada aturannya. Gak ada yang tidak ada aturannya. Mau kerja di PT ada aturannya, ada undang-undangnya. Pengen sekolah ada aturannya. Pengen di pondok pesantren ada aturannya. Jangan semaunya sendiri. Kalau jangan semaunya sendiri, di hutan dah. Semaunya di jalan dah. Ya kan? Gak ada aturan, gak ada yang ikut. Mau rambutnya gondrong mau jembatan terserah. Ya, ada yang jembatan ya. SMP, MTS, Alia ada yang jembatan. Ya syukurlah, alhamdulillah. Ada yang ini rambutnya tua. Rana, alhamdulillah. Ya, harus ikuti aturan. Kalau diingatkan sama guru, ya dengerin nasihat guru. Nasihat guru itu berguna bagimu. Jangan bandel, jangan semaunya sendiri. Insya Allah jadi orang benar. Itu tadi cager, bager, gitu loh. Enak, ikuti aturan mah. Gak ada aturannya, pasti ada aturan. Islam juga ada aturannya, ya kan? Sholat juga ada aturannya. Sebelum sholat wudhu terlebih dahulu. Betul kan? Lepas betul. Kalau mau sholat kudu suci kan? Suci dohiri, suci batini. Kudu wudhu terlebih dahulu. Kalau misalkan ada wudhu sah nggak sah. Nggak sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Sepenting hati nih Pak. Ya nggak bisa begitu. Islam itu tegakkan. Wa yuqimuna sholat tadi, surat Al-Baqarah tadi. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya kan? Tegakkan sholat. Bagaimana bisa mendirikan sholat? Bagaimana bisa menegakkan sholat? Kalau sholatnya wudhunya nggak benar, nggak pernah belajar. Syarat rukunnya orang ngerti, syarat rukunnya diabaikan. Ya kan? Wudhu cuma di muka aja, musaf tangan kedua tangan, nggak sampai siku. Ini kan nggak sah. Kudu sampai siku. Ngusap rambut, ngesuap kedua kaki, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu kan aturan, itu aturan agama. Apalagi aturan sekolah, apalagi aturan pesantren. Gimana bisa menjadi orang benar kalau nggak bisa mengikuti aturan? Ya, para santri. Ya, eling ora. Mohon izin Pak, para tersepuh. Sampai jauh jamaah rahimakumullah. Itulah yang namanya
la raiba fi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ikuti aturan tata caranya, sopan santunnya. Tadi apa tadi? Makan bergizi, apa lagi? Belajar, gemar belajar. Ini santri nggak pernah baca Al-Quran, ini santri nggak pernah belajar. Buku pakai dibeliin sama orang tua, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Dia pinter sokong nanti, iya kan? Katanya buku itu adalah jendela ilmu, iya kan? Babul ilmi, jendelanya ilmu, tapi ilmunya nggak pernah dibaca, malah jadi alas turu. Bener nggak? Nah, untuk gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Apa artinya bermasyarakat? Bergaul dengan baik sesama temannya, ya kan? Bergaul dengan baik dengan sesama temannya, sejawatnya. Nggak usah bully, ya kan? Banyak sekarang pembulian sampai temannya itu tidak kerasan, tidak betah, bahkan ada yang bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai saling bully, saling ngerake teman antar sesama teman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak bisa disebut orang itu beriman. La yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian semuanya, sehingga ia mencintai saudaranya bagaikan mencintai dirinya sendiri. Inilah yang menjadi konsep dalam bermasyarakat. Jangan sampai iri, dengki, sombong, menghinakan orang kepada orang lain. Sesungguhnya kalau orang yang menghinakan orang lain, memperolok pada orang lain, sesungguhnya dirinya sendirilah yang hina. Jamaah rahimakumullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cintailah sama saudaranya. Para santri, jangan saling membunuh, jangan saling membunuh. Dirangkul baik-baik supaya betah sama-sama, bareng-bareng, tulampul ilmi, sukses bersama. Tuh santri. Yang terakhir apa itu? Tidur lebih cepat. Saat ini kan banyak anak-anak yang begadang nongkrong-tongkrongan gitu. Iya kan? Turun jam 12 malam, turun jam 1, betul-betul. Nah, seharusnya sesuai dengan aturan turun lebih cepat. Supaya apa tujuannya turun lebih cepat? Supaya bisa bangun pagi-pagi, sholat ibadah, biar belajarnya besok orangan toh iku loh. Saya dulu belajar juga sama seperti itu. Kalau kesiangan digebyur banyu, bener, digebyur banyu. Ini mah siswa diingetin, nasihatin sama gurunya malah bantah, ya kan? Bantah, ngebangkahi temennya banyak tuh. Nggak di sana murid saya di Kerawang itu enggak nyindir di sini orang hebat semuanya, kita semua, sholat semuanya, ya itu. Jadi gitu, supaya pas saat belajarnya itu besoknya nggak ngantuk. Kalau ngantuk ilmunya bablas. Guru nerangin ya kan, betul. Nah, supaya tidur lebih cepat. Ya paling jam 10. Ini mah nongkrong sampai jam 12, tangi
bersuku. Nah, menyalahi daripada aturan gimana bisa benar? Jemaah rahimahullah, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dipersingkat aja ayat terakhir, ulaika humul muflihun, mereka lah itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Maka kalau orang yang ikuti aturan, insya Allah hidupnya bahagia, hidupnya beruntung, hidupnya beruntung. Kalau mengikuti aturan, dan orang-orang yang beruntung itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa diyaiha wa ala Demikian yang bisa kami aturkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.